Hai Naranisa Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya. Untuk kali ini kita meneruskan tutorial tentang pembuatan figurin-figurin hewan nih. Oke. Untuk sekarang jatahnya gajah yang akan kita buat. Buat kalian yang penasaran gimana tutorialnya, disimak ya videonya sampai habis. Untuk langkah yang pertama kita persiapan bahan dulu. Sekumulan fondant yang udah saya kasih pewarna ya. Ada tusuk gigi juga untuk menyambungkan kepala sama badannya. Ada kuas untuk menguaskan air ya sebagai lemnya. Terus ini nih edible pen untuk menggambar bulu matanya nanti. Sekumpulan fondant tools dengan berbagai macam fungsi ya. Juga untuk pisau fondantnya tidak ketinggalan. Kalau nggak punya pisau fondant pakai cutter bisa ya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat badan gajah yang identik dengan besar, gendut, gede. Nah seperti itu, cukup diputar-putar di atas telapak tangan saja, dikira-kira aja ya bagusnya seperti apa untuk ukurannya. Nah seperti ini ya kurang lebihnya. Terus kalau sudah membuat badan gajah, membuat kaki, nanti posisi gajahnya duduk ya. Jadi untuk kaki bagian belakang memang dibikin agak pendek, lebih pendek ya daripada kaki bagian depan. Jadi kalian bisa mengira-ngira berapa sih ukuran kaki bagian belakangnya, dipantaskan saja, jangan terlalu panjang. Untuk cara menekuknya seperti tutorial yang terdahulu, jari kiri menekan bagian tengah, terus yang kanan mendorong ke dalam seperti ini ya untuk membuat lekukannya. Setelah itu dirapikan lagi untuk posisinya biar gampang ya, bisa dijejer ya. Kalau ada yang panjang sebelah bisa dipotong biar ukurannya kaki kanan kirinya sama. Oke, seperti ini. Cara menempelkan kaki di badan gajah seperti biasanya ya, butuh bantuan sedikit air. Ini air putih, air minum ya, bukan lem apa-apa. Dikuaskan ya di samping kanan kirinya, terus kakinya ditempelin seperti ini. Disisihkan dulu. Sekarang kita membuat kaki bagian depan. Ini ukurannya lebih panjang ya dari kaki yang belakang. Jadi cara memotongnya nanti dikira-kira kalau dijejer posisinya akan mepet gitu ya di depan badannya gajah. Oke, seperti ini. Dicoba dipantaskan ya dengan menempelkannya di depan badan gajah. Kalau memang dirasa kebesaran atau kekecilan bisa dirubah ya untuk ukurannya. Oke, kalau udah fix untuk ukurannya bisa ditekuk seperti tadi ya saat membuat tekukan kaki belakang. Caranya sama seperti ini. Selanjutnya kita membuat motif di depan kaki gajah ya dengan menggunakan cutter. Kita bikin geratan-geratan kayak gini ya, kayak tekukan-tekukan kulit. Jadi kalau dilihat bentuknya bisa lebih menarik seperti itu ya. Oke, untuk menambahkannya pakai bantuan air, ditempelin jejer di depan ya, bikin mepet saja untuk posisi kakinya. Nah jadinya seperti ini. Untuk bagian atas ditekan-tekan saja biar lebih menempelnya di bagian badannya gajah nih. Langkah selanjutnya kita akan membuat kepala ya. Untuk besarnya bulatan memang dibikin agak besar seperti ini. Terus untuk membuat lekukan bisa menggunakan kelingking tangan kanan. Nah kayak gini ya. Ini nanti akan digunakan untuk posisi matanya waktu kita membuat lubang seperti itu ya. Nah jadinya seperti ini, disisihkan. Sekarang kita akan membuat belalai gajah. Ini memang dibuat secara terpisah, tapi nanti tetap kok ditempelin di mukanya gajah ya. Untuk cara seperti ini dibikin kayak ulir gitu ya, tapi ini agak besar. Pangkal sama ujungnya itu, pangkalnya kan agak besar, nanti ke ujungnya itu lebih kecil. Nah seperti itu nih. Nah jadinya seperti ini. Terus untuk posisi yang ujung dicoba kayak dipelintir seperti ini nih, kayak membuat semacam belalai yang lagi ditekuk. Nah kesannya seperti itu ya. Untuk bagian pangkalnya dipotong sedikit agak miring agar kita lebih mudah menempelkan belalainya di wajah gajahnya. Oke, caranya seperti ini. Untuk sisi yang miring tadi ditempelkan di bagian belakang seperti ini, dan biar kesannya ini lebih menyatu bisa ditekan-tekan ya antara belalai sama wajah gajahnya ini. Pakai tangan dulu nggak apa-apa agar nanti perpotongannya tidak begitu tajam ya. Pakai jari dulu, soalnya nanti untuk langkah selanjutnya kita akan menggunakan fondant tools nih untuk mempermudah proses penyatuan belalai dengan wajah. Fondant toolsnya bentuknya seperti ini, yang ujungnya agak gepeng. Nah ini gunanya untuk mempercepat kita memperhalus
supaya perpotongannya nggak begitu kasar-kasar banget sih. Kalau tidak punya model fondant tool seperti itu, bisa pakai jari saja. Nah kayak gini nggak apa-apa ya. Coba lebih dirapikan lagi ya untuk posisi kepalanya biar bulatannya lebih bagus nih. Langkah selanjutnya kita akan membuat mata. Dibuat lekukan dulu seperti ini pakai fondant tools ya, kayak cekungan di kedua matanya ya, kanan kiri. Pakai bantuan air juga nih, agar nanti fondannya bisa merekat kuat ya. Untuk warna fondant yang kita gunakan warna hitam seperti ini, dan biar kesannya menyatu di bagian dalam, gak menyembul, kesannya juga gak melotot nih matanya, bisa ditekan-tekan dengan fondant tools yang bentuknya kayak konde seperti ini ya. Oke, agar matanya lebih hidup kalau dilihat, kasih fondant warna putih ya. Nah seperti ini, kecil aja, jangan besar-besar. Tiap mata dikasih 3 titik. Meskipun ini bentuknya kecil, tapi kalau udah terpasang di kedua bola matanya, kalau kita melihatnya dari depan, ini kesannya lebih menarik, matanya kelihatan lebih hidup. Seperti itu ya. Next, sekarang kita membuat bulu mata nih. Saya pakai edible pen ya, yang kemanis matanya. Kenapa sih pakai pulpen? Ini bukan pulpen biasa ya, ini tintanya khusus bisa dimakan. Jadi recommended banget, kalian jangan khawatir. Dan untuk mereknya, kalau kalian ingin tahu namanya apa, bisa masuk di kolom komentar ya. Nanti saya jawab di kolom komentar saja. Kalau tidak punya edible pen, bisa menggunakan fondant yang kalian ulir kecil, tipis menyerupai bulu mata ya. Terus ditempelin di pojokan mata, 3 saja. Nanti hasilnya sama kok. Oke, untuk mengantisipasi kalau tidak punya edible pen. Nah, untuk langkah selanjutnya membuat geratan berupa garis-garis seperti ini ya. Ini bisa diibaratkan kayak lekukan belalai. Nah, kita sisihkan dulu. Sekarang kita membuat telinga gajah nih. Gilas tipis fondant dengan warna yang sama dengan badannya, menggunakan cetakan fondant berbentuk lingkaran seperti ini ya. Langsung cetak 2. Dan agar bentuknya tidak bulat-bulat banget, karena saya ingin membuat telinganya dengan model sedikit oval, jadi bisa dipotong lagi ya sisinya sekian senti agar menyerupai oval. Nah, untuk bagian dalam telinganya pakai fondant berwarna pink, juga dicetak sama seperti ini ya. Dan ukurannya untuk fondant pink ini memang jauh lebih kecil daripada telinga yang luar, jadi bisa dikurangi ya untuk ukurannya, bisa dipotong lagi dan jadinya seperti ini nih. Langsung bikin 2 juga untuk telinga kanan kirinya ya. Coba dirapikan biar lebih bagus untuk bentuknya. Terus cara menempelkannya pakai air seperti ini, ditempelin ya. Nah, fondant hitam ditimpa di atasnya dengan fondant pink. Oke, seperti ini. Untuk bagian bawahnya biar tidak terlalu tajam, bisa dipotong sedikit agar nanti kita lebih mudah menempelkannya di sisi bagian belakang kepala gajahnya ya. Nah, ditekan-tekan saja biar perpotongannya nggak begitu kasar-kasar banget sih. Oke, seperti ini. Sekarang kita menempelkannya pakai air ya. Kita oles dulu air di belakang kepala gajah seperti ini, lalu ditempelin telinganya. Diatur sedemikian rupa ya, sepantasnya seperti apa. Kayak gini nih sisi bagian belakangnya mepet ya. Terus dicoba ditekan-tekan sedikit agar lebih menyatu antara telinga dengan kepala gajah. Jadinya seperti ini ya. Sekarang kita menyambungkan kepala dengan badan pakai tusuk gigi dulu. Soalnya nanti ini akan diaplikasikan di atas cake. Jadi kita pakai tusuk gigi biar lebih pendek ya, agar tidak tembus sampai bawah. Oke, seperti ini. Nah, diatur kembali posisinya agar kita mendapatkan angle yang pas nih. Untuk langkah selanjutnya membuat kuku ya. Ini dari bulatan kecil yang kita pipihkan lalu kita bagi menjadi 2. Kayak setengah lingkaran ya, nanti dijejer di atas kakinya. Jumlahnya 3 saja. Kaki depan belakang dikasih 3 ya. Ini bisa diibaratkan adalah kuku gajah. Dibikin simpel saja biar kalian lebih mudah mengikuti tutorialnya ya. Yang baru menemukan channel Naranisa Cake, jangan lupa di subscribe dulu ya. Untuk kedepannya insya Allah akan saya bikinkan video yang lain tentang tutorial pembuatan satwa yang lain dari fondant tentunya. Pokoknya untuk episode
satwa-satwa ini bakal berlanjut terus gitu ya, insya Allah. Doakan saja, mudah-mudahan dikasih kelancaran tentunya. Yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Juga dinyalakan lonceng notifikasinya, biar tiap ada tutorial yang baru kalian tidak ketinggalan ya informasinya. Makasih atas kesempatannya di channel ini. Ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.